Selamat sore sahabat-sahabat tani setanah air, bertemu kembali di Petani Kreatif Sibolang Seed. Kesempatan sore hari ini ya sahabat tani, saya akan memberikan pemaparan tentang uji coba dosis ya untuk amunisi baik itu nutrisi, baik itu pestisida yang berupa pestisida nabati ya, atau yang lainnya. Kalau untuk pestisida kimia tentu untuk dosis sudah tertera di label produk ya sahabat tani. Tapi kita ini akan memberikan penjelasan ya sahabat tani. Misalkan sahabat-sahabat tani memiliki POC ya yang dibuat sendiri, tapi takut ya untuk aplikasikan karena dosisnya belum dapat informasi yang akurat ya sahabat tani. Jadi kita mau uji coba, agak ada keraguan ya sahabat tani. Jadi ini akan saya bongkar sampai di mana ketahanan tanaman untuk dosis daripada POC yang pada umumnya ya, yang pada umumnya kita olah, mungkin kita dapatkan dari sumber-sumber melalui sahabat-sahabat tani, baik itu melalui grup-grup pertanian atau melalui channel-channel YouTube ya sahabat tani. Untuk kali ini kita langsung saja sahabat tani, tanpa basa-basi. Kita sudah siapkan di sini peralatan seadanya ya sahabat tani, karena laboratorium kita enggak ada ya sahabat tani. Kita hanya seorang petani pemula ya, kita hanya memiliki laboratorium ya seadanya. Laboratorium kita adalah lokasi tanam langsung ya. Tanaman kita akan menjadi laboratorium kita sebagai uji coba ya. Ini untuk persiapan penanaman CMK. Ini sudah dipasang pudas. Nanti kita akan share videonya setelah finish dulu ya. Ini masih 3/4 yang sudah finish. Nanti kita akan upload videonya dari tahap awal pengolahan lahan sampai panen ya, sampai panen. Oke, pada kesempatan kali ini kita kembali ke topik dosis terukur untuk aplikasi amunisi baik itu nutrisi maupun pestisida nabati. Oke sahabat tani ya, ini kita siapkan amunisi. Misalkan ya kita memiliki asam amino, PSB, nitro atau POC lain sahabat tani, yang ingin kita pastikan apakah tanaman memiliki ketahanan dan dampaknya positif untuk POC yang kita aplikasikan. Maka langkah-langkah yang akan kita ambil adalah sahabat tani ya. Ya, pertama-tama kita uji. Misalkan ini ya sahabat tani. Jadi kuncinya kita harus memiliki TDS ya, alat ukur larutan terlarut ya, dalam sebuah racikan amunisi organik. Nah ini sahabat tani nih, tempo hari asam amino berbahan keong emas ya. Nah jadi langsung saja kita masukkan ya, masukkan. Ini adalah air biasa ya, air biasa. Saya masukkan dulu 200 mili. Nah kemudian kita cek dulu ya sahabat tani, kita cek dulu berapa ppm yang dihasilkan dari 200 mili dengan kapasitas air 10 liter. Nah ini ppm nya sudah 633 ya, 633, belum stabil ya sahabat tani. 633 ya, duduknya di 633 ya, 634. Nah untuk aplikasi spray itu sahabat tani bahkan di ppm 1000 ya. Untuk 1000 ppm masih aman, tapi jangan menggunakan AC. Perbandingan AC dengan ppm itu jauh berbeda ya sahabat tani ya. Kita gunakan ppm, jangan AC. Kalau kita punya TDS meter, TDS AC, kita gunakan ppm nya ya. Kalau menggunakan TDS AC lain lagi ceritanya, kita harus naikkan 2 kali lipat ya. Nah inilah kuncinya ya sahabat tani. Jadi untuk aplikasi spray itu bisa di angka sampai 1000, bahkan
untuk tanaman yang sudah tua di angka 1.500 juga masih sanggup, tapi kita netralkan saja di angka 1.000 ya. Saya ambil angka tinggi. Jadi kalau kita menggunakan dosis daripada mulai main 300 ppm ya, 300 ppm sampai 1.000. Untuk fase vegetatif tanaman kita mainkan di angka 300 juga sudah bisa. Namun ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yaitu keasaman sahabat tani. Keasaman dari POC tersebut. Sebenarnya overdosis pada tanaman dengan aplikasi POC itu sering terjadi bukan karena kepekatan larutannya maka overdosis, tapi larutannya itu asam ya, larutan asam, sehingga ya terkadang ya tanaman kita jadi gosong ya sahabat tani, bukan karena tingginya tingkat nutrisi yang kita aplikasikan. Nah, untuk itu kita cek ya. Ya, ini pH-nya 7,52 ya. Sebenarnya ini kurang akurat ini TDS saya tempo hari waktu kalibrasi, ini ketinggian ya sahabat tani, nggak normal. Jadi ini kalau saya perhitungkan ya, dengan yang sudah biasa saya ukur air biasa itu, biasanya ppm-nya pH-nya ya di angka 6,8 ya, 6,7 ya. Tapi ini air biasa saja ya sudah punya ppm di angka 7. Jadi kita turunkan satu angka ya. Ini untuk ini air biasa. Dia 7,5 ya, 7,5. Jadi sebenarnya ini 6,5 ya sahabat tani. Satu angka dia melenceng ya. Waktu kalibrasi ini kurang akurat saya kalibrasi tempo hari. Oke sahabat tani. Nah, misalkan kita ini sudah mendapatkan ppm seperti tadi ya. Ini coba lihat ya. Ini kita gunakan EC ya. Ini EC dia sudah 1274 ya. Sementara kalau kita gunakan ppm ini masih di angka 634 sahabat tani. Jadi 2 kali lipat ya. Jadi saya biasa menggunakan ppm ya. Kalau menggunakan EC juga bisa, tapi ya harus berpedoman kepada 2 kali lipat dari ppm ya sahabat tani. Jadi tadi saya mengatakan untuk di angka 1.000 masih aman. Nah, misalkan kita mau menggunakan asam amino itu, kita mau kolaborasi dengan PSB, boleh sahabat tani ya. Kita boleh ini PSB, kita pakai misalkan 200 mili sahabat tani. Oke, 200 mili langsung saja kita masukkan ke dalam larutan asam amino yang sudah kita campurkan. Namun kita aduk kembali ya, kita aduk kembali. Setelah homogen ya sahabat tani, kita cek kembali ya. Nah, ini hanya sekali saja kita cek ya sahabat tani ya. Artinya sekali kita ukur, nanti kita sudah tahu berapa banyak larutan POC yang harus kita campurkan kalau bermain kolaborasi. Misalkan seperti ini, tadi kita masukkan 200 mili ya, 200 mili asam amino untuk air 10 liter. Jadi target ppm yang ingin kita capai adalah 1.000. Nah, jadi kita cek. Nah ini ppm-nya masih 667 ya. Nah, hanya naik beberapa puluh saja ya setelah kita tambahkan PSB 200 mili. Nah, kita mau naikkan lagi, kita mau pakai apa ya terserah. Kita mau tingkatkan PSB-nya atau asam aminonya. Kalau saya tingkatkan asam aminonya, karena untuk PSB saya tidak terfokus untuk mengambil nutrisinya ya. Ya bersama juga ya asam amino juga ya. Cuman saya hanya ingin menggunakan kinerja dari mikrobanya atau sintetis bakteria ya. Ini yang saya kejar dari PSB. Tapi kalau untuk nutrisi saya kejar dari asam amino. Jadi saya ingin meningkatkan nutrisi pada tanaman saya. Jadi saya naikkan dengan menggunakan asam amino saja ya sahabat tani. Ini asam aminonya ini bisa mengusir lalat buah karena baunya lumayan ini sahabat tani, berbahan keong. Warnanya hitam ya, padahal ini keongnya tempo hari sudah kita rebus. Aromanya sudah menyengat
Tapi ini masih mending sahabat tani untuk mengurangi aroma busuk daripada bahan nabati hewani ya, maaf sahabat tani, hewani. Bisa campurkan bahan-bahan yang aroma harum, misalkan itu seperti itu nampak ya sahabat tani. Itu adalah kulit-kulit daripada kueni ya, kueni. Karena aroma kueni harum, bisa juga memperbanyak nenas ya sahabat tani. Jadi tergantung, kalau saya tidak begitu paksakan dia harus harum. Saya memang mengambil fungsi dari asam amino ini sekalian untuk mengantisipasi lalat buah pada tanaman ya sahabat tani. Jadi yang bau-bau dikit nggak apa-apa ya sahabat tani ya. Oke, kita ukur kembali ppm nya sahabat tani. Nah ini sahabat tani sudah di angka 1143 ppm ya sahabat tani. Nah oke sahabat tani, jadi kalau sudah dapat seperti ini sahabat tani, langsung aplikasi. Nah, ini sudah di atas 1000 ya, namun masih saya jamin ya. Akan saya katakan tadi sampai di angka 1500 untuk tanaman yang sudah generatif nggak apa-apa. Tapi kalau untuk vegetatif saya sarankan sahabat tani main di angka 500 ya, 300 hingga 500. Misalkan tanaman baru usia 7 HST hingga 14 HST bahkan 21 HST, yang bermain di situ saja ya sahabat tani. Nanti jangan sampai tanaman kita hangus ya sahabat tani ya. Lagian kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan pada tanaman tersebut juga masih minus ya, masih minim ya, maksud saya masih minim. Jadi tidak perlu dipaksa ya sahabat tani, terkecuali lewat cor ya, kecuali lewat cor. Nah yang terakhir sahabat tani yang ingin saya jelaskan, kalau ragu ya dengan dosis yang kita aplikasikan, saya sarankan nyepre sore hari ya, sore hari. Jadi tidak ada dampak buruk ketika kita nyepre sore hari, maka malam harinya embun akan membasahi dedaunan ya, sehingga POC yang kita aplikasikan tersebut bisa terbilas ya, tercuci. Namun dampaknya karena dia nutrisi tetap positif, karena walaupun dia jatuh ke bawah ke media tanam juga akan berfungsi lewat akar. Jadi kalau umpamanya kita spray pagi hari, kalau dia memang dosisnya berlebih, ketika panas hari terik, wah tambah sempurna ya sahabat tani. Sudah aplikasinya lebih dosis, ditambah lagi terik matahari yang sangat panas, maka lengkap sudahlah penderitaan tanaman kita ya, hangus ya sahabat tani ya. Jadi saya sarankan nyepraynya sore hari biar lebih aman kalau takut. Tapi mudah-mudahan dengan bocoran dari saya ini, spray pagi hari juga ini akan aman sahabat tani. Jadi kita tidak berpedoman kepada jumlah-jumlah daripada larutan 200 ml per liter atau 400 ml per tangki 16 liter, enggak ya sahabat tani. Kita langsung bermain di ppm. Jadi di sini juga kita bisa akan mengetahui sahabat tani kekuatan daripada larutan tersebut ya sahabat tani. Kalau memang karena POC itu kan tingkat ppm nya berbeda sahabat tani, berbeda. Jadi untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal seperti yang saya jelaskan, bermainlah di angka ppm 300 hingga 500 di fase vegetatif, di fase generatif 500 sampai 1200 ppm sahabat tani. Itu masih aman. Untuk tanaman apapun masih aman, bahkan sayuran, jangankan tanaman-tanaman cabai misalkan ya sahabat tani. Untuk sayurannya, tanaman-tanaman muda juga masih aman ya sahabat tani. Oke, tanpa basa-basi, sebagai bukti nyata maka kita langsung saja go to lapangan untuk uji coba ya sahabat tani. Kita lanjutkan untuk penyepraian sahabat tani. Selamat sore sahabat-sahabat tani setanah air, bertemu kembali di Petani Kreatif Sibolang Seed. Kesempatan sore hari ini ya sahabat tani, saya akan memberikan pemaparan tentang uji coba dosis ya untuk amunisi baik itu nutrisi, baik itu pestisida yang berupa pestisida nabati ya atau yang lainnya. Kalau untuk pestisida kimia tentu untuk dosis sudah tertera di label produk ya sahabat tani. Tapi kita ini akan memberikan penjelasan ya sahabat tani. Misalkan sahabat-sahabat tani memiliki POC ya yang dibuat sendiri, tapi takut ya untuk aplikasikan karena dosisnya belum
dapat informasi yang akurat ya sahabat tani. Jadi kita mau uji coba, agak ada keraguan ya sahabat tani. Jadi ini akan saya bongkar sampai di mana ketahanan tanaman untuk dosis daripada POC yang pada umumnya ya, yang pada umumnya kita olah, mungkin kita dapatkan dari sumber-sumber melalui sahabat-sahabat tani, baik itu melalui grup-grup pertanian atau melalui channel-channel YouTube ya sahabat tani. Untuk kali ini kita langsung saja sahabat tani, tanpa basa-basi. Kita sudah siapkan di sini peralatan seadanya ya sahabat tani, karena laboratorium kita enggak ada ya sahabat tani. Kita hanya seorang petani pemula ya, kita hanya memiliki laboratorium ya seadanya. Laboratorium kita adalah lokasi tanam langsung ya. Tanaman kita akan menjadi laboratorium kita sebagai uji coba ya. Ini untuk persiapan penanaman CMK. Ini sudah dipasang pudas. Nanti kita akan share videonya setelah finish dulu ya. Ini masih 3/4 yang sudah finish. Nanti kita akan upload videonya dari tahap awal pengolahan lahan sampai panen ya, sampai panen. Oke, pada kesempatan kali ini kita kembali ke topik dosis terukur untuk aplikasi amunisi, baik itu nutrisi maupun pestisida nabati. Oke sahabat tani ya, ini kita siapkan amunisi. Misalkan ya kita memiliki asam amino, PSB, nitro, atau POC lain sahabat tani, yang ingin kita pastikan apakah tanaman memiliki ketahanan dan dampaknya positif untuk POC yang kita aplikasikan. Maka langkah-langkah yang akan kita ambil adalah sahabat tani ya. Ya, pertama-tama kita uji. Misalkan ini ya sahabat tani. Jadi kuncinya kita harus memiliki TDS ya, alat ukur larutan terlarut ya, dalam sebuah racikan amunisi organik. Nah ini sahabat tani nih, tempo hari asam amino berbahan keong emas ya. Nah jadi langsung saja kita masukkan ya, masukkan. Ini adalah air biasa ya, air biasa. Saya masukkan dulu 200 mili. Nah kemudian kita cek dulu ya sahabat tani, kita cek dulu berapa ppm yang dihasilkan dari 200 mili dengan kapasitas air 10 liter. Nah ini ppm nya sudah 633 ya, 633, belum stabil ya sahabat tani. 633 ya, duduknya di 633 ya, 634. Nah untuk aplikasi spray itu sahabat tani bahkan di ppm 1000 ya. Untuk 1000 ppm masih aman, tapi jangan menggunakan AC. Perbandingan AC dengan ppm itu jauh berbeda ya sahabat tani ya. Kita gunakan ppm, jangan AC. Kalau kita punya TDS meter, TDS AC, kita gunakan ppm nya ya. Kalau menggunakan TDS AC lain lagi ceritanya, kita harus naikkan 2 kali lipat ya. Nah inilah kuncinya ya sahabat tani. Jadi untuk aplikasi spray itu bisa di angka sampai 1000, bahkan untuk tanaman yang sudah tua di angka 1500 juga masih sanggup. Tapi kita netralkan saja di angka 1000 ya. Saya ambil angka tinggi. Jadi kalau kita menggunakan dosis daripada mulai main 300 ppm ya, 300 ppm sampai 1000. Untuk fase vegetatif tanaman kita mainkan di angka 300 juga sudah bisa. Namun ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yaitu keasaman sahabat tani. Keasaman dari POC tersebut. Sebenarnya overdosis pada tanaman dengan aplikasi POC itu sering terjadi bukan karena kepekatan larutannya maka overdosis, tapi larutannya itu asam ya, larutan asam, sehingga
ya terkadang ya tanaman kita jadi gosong ya sahabat tani, bukan karena tingginya tingkat nutrisi yang kita aplikasikan. Nah, untuk itu kita cek ya. Ya, ini pH-nya 7,52 ya. Sebenarnya ini kurang akurat ini TDS saya tempo hari waktu kalibrasi, ini ketinggian ya sahabat tani, nggak normal. Jadi ini kalau saya perhitungkan ya, dengan yang sudah biasa saya ukur air biasa itu, biasanya ppm-nya apa ya, pH-nya ya di angka 6,8 ya, 6,7 ya. Tapi ini air biasa saja ya sudah punya ppm di angka 7. Jadi kita turunkan satu angka ya. Ini untuk, nah ini air biasa. Dia 7,5 ya, 7,5. Jadi sebenarnya ini 6,5 ya sahabat tani. Satu angka dia melenceng ya. Waktu kalibrasi ini kurang akurat saya kalibrasi tempo hari. Oke sahabat tani. Nah, misalkan kita ini sudah mendapatkan ppm seperti tadi ya. Ini coba lihat ya. Ini kita gunakan EC ya. Ini EC dia sudah 1274 ya. Sementara kalau kita gunakan ppm ini masih di angka 634 sahabat tani. Jadi 2 kali lipat ya. Jadi saya biasa menggunakan ppm ya. Kalau menggunakan EC juga bisa, tapi ya harus berpedoman kepada 2 kali lipat dari ppm ya sahabat tani. Jadi tadi saya mengatakan untuk di angka 1000 masih aman. Nah, misalkan kita mau menggunakan asam amino itu, asam amino kita mau kolaborasi dengan PSB, boleh sahabat tani ya, kita boleh ini PSB, kita pakai misalkan 200 mili sahabat tani. Oke, 200 mili langsung saja kita masukkan ke dalam larutan asam amino yang sudah kita campurkan. Namun kita aduk kembali ya, kita aduk kembali. Setelah homogen ya sahabat tani, kita cek kembali ya. Nah, ini hanya sekali saja kita cek ya sahabat tani ya. Artinya sekali kita ukur, nanti kita sudah tahu berapa banyak larutan POC yang harus kita campurkan kalau bermain kolaborasi. Misalkan seperti ini, tadi kita masukkan 200 mili ya, 200 mili asam amino untuk air 10 liter. Jadi target ppm yang ingin kita capai adalah 1000. Nah, jadi kita cek. Nah ini ppm-nya masih 667 ya. Nah, hanya naik beberapa puluh saja ya setelah kita tambahkan PSB 200 mili. Nah, kita mau naikkan lagi, kita mau pakai apa ya terserah. Kita mau tingkatkan PSB-nya atau asam aminonya. Kalau saya tingkatkan asam aminonya, karena untuk PSB saya tidak terfokus untuk mengambil nutrisinya ya bersama juga ya, asam amino juga ya. Cuman saya hanya ingin menggunakan kinerja dari mikrobanya, fotosintesis bakteria ya. Ini yang saya kejar dari PSB. Tapi kalau untuk nutrisi saya kejar dari asam amino. Jadi saya ingin meningkatkan nutrisi pada tanaman saya, jadi saya naikkan dengan menggunakan asam amino saja ya sahabat tani. Ini asam aminonya ini bisa mengusir lalat buah karena baunya lumayan ini sahabat tani, berbahan keong, warnanya hitam ya. Padahal ini keongnya tempo hari sudah kita rebus, aromanya sudah menyengat. Tapi ini masih mending sahabat tani untuk mengurangi aroma busuk daripada bahan nabati, hewani ya, maaf sahabat tani, hewani. Bisa campurkan bahan-bahan yang aroma harum, misalkan itu seperti itu nampak ya sahabat tani. Itu adalah kulit-kulit daripada kueni ya, kueni. Karena aroma kueni harum, bisa juga memperbanyak nenas ya sahabat tani. Jadi tergantung, kalau saya tidak begitu paksakan dia harus harum. Saya memang mengambil fungsi dari asam amino ini sekalian untuk mengantisipasi lalat buah pada tanaman ya sahabat tani. Jadi yang bau-bau dikit nggak apa-apa ya sahabat tani ya. Oke, kita ukur kembali ppm nya sahabat tani. Nah ini sahabat tani
sudah di angka 1143 ppm ya sahabat tani. Nah, oke sahabat tani. Jadi kalau sudah dapat seperti ini sahabat tani, langsung aplikasi. Nah, ini sudah di atas 1000 ya, namun masih saya jamin ya. Akan saya katakan tadi sampai di angka 1500 untuk tanaman yang sudah generatif nggak apa-apa. Tapi kalau untuk vegetatif saya sarankan sahabat tani main di angka 500 ya, 300 hingga 500. Misalkan tanaman baru usia 7 HST hingga 14 HST bahkan 21 HST, yang bermain di situ saja ya sahabat tani. Nanti jangan sampai tanaman kita hangus ya sahabat tani ya. Lagian kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan pada tanaman tersebut juga masih minus ya, masih minim ya, maksud saya masih minim. Jadi tidak perlu dipaksa ya sahabat tani, terkecuali lewat cor ya, kecuali lewat cor. Nah, yang terakhir sahabat tani yang ingin saya jelaskan, kalau ragu ya dengan dosis yang kita aplikasikan, saya sarankan nyepre sore hari ya, sore hari. Jadi tidak ada dampak buruk ketika kita nyepre sore hari, maka malam harinya embun akan membasahi dedaunan ya, sehingga POC yang kita aplikasikan tersebut bisa terbilas ya, tercuci. Namun dampaknya karena dia nutrisi tetap positif, karena walaupun dia jatuh ke bawah ke media tanam juga akan berfungsi lewat akar. Jadi kalau umpamanya kita spray pagi hari, kalau dia memang dosisnya berlebih, ketika panas hari terik, wah tambah sempurna ya sahabat tani. Sudah aplikasinya lebih dosis, ditambah lagi terik matahari yang sangat panas, maka lengkap sudahlah penderitaan tanaman kita ya hangus ya sahabat tani ya. Jadi saya sarankan nyepraynya sore hari biar lebih aman kalau takut. Tapi mudah-mudahan dengan bocoran dari saya ini, spray pagi hari juga ini akan aman sahabat tani. Jadi kita tidak berpedoman kepada jumlah-jumlah daripada larutan 200 ml per liter atau 400 ml per tangki 16 liter, enggak ya sahabat tani. Kita langsung bermain di ppm. Jadi di sini juga kita bisa akan mengetahui sahabat tani kekuatan daripada larutan tersebut ya sahabat tani. Kalau memang karena POC itu kan tingkat ppm-nya berbeda sahabat tani, berbeda. Jadi untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal seperti yang saya jelaskan, bermainlah di angka ppm 300 hingga 500 di fase vegetatif, di fase generatif 500 sampai 1200 ppm sahabat tani, itu masih aman. Untuk tanaman apapun masih aman, bahkan sayuran, jangankan tanaman-tanaman cabai misalkan ya sahabat tani. Untuk sayurannya, tanaman-tanaman muda juga masih aman ya sahabat tani. Oke, tanpa basa-basi, sebagai bukti nyata maka kita langsung saja go to lapangan untuk uji coba ya sahabat tani. Kita lanjutkan untuk penyepraian sahabat tani. Baiklah sahabat tani, langsung kita uji coba ya. Ini tangki sudah saya gendong dan kita akan coba aplikasikan pada tanaman CMK. Ini anggur ya. Langsung saja kita mainkan ya sahabat tani. Oke. Untuk tanaman cabai kita langsung spray. Ya basah kuyup juga nggak apa-apa ya sahabat tani, yang namanya juga nutrisi, apalagi tidak menggunakan mulsa seperti ini ya, banyak juga nggak apa-apa, karena kalau dia jatuh ke tanah bahkan kita semprot seputaran perakarannya juga nggak masalah ya sahabat tani. Nah, kita akan uji coba untuk tanaman cabai yang kita topping ya, kita topping potong pucuk ya sahabat tani. Potong pucuk dengan dosis yang telah saya paparkan. Oke, ini dia, langsung saja kita spray. Ini yang kita potong pucuk ya sahabat tani, agar nantinya tunas-tunas barunya segera normal. Ini sudah mulai muncul tunas-tunas barunya ya sahabat tani ya, sudah mulai muncul. Kita picu dengan aplikasi asam amino ya. Kita kolaborasi dengan
PSB, fotosintesis bakteria. Sebenarnya ini bisa juga kita mix dengan nitro biar lebih sempurna ya sahabat tani, tapi lain kali kita ulas ya sahabat tani ya, agar tanamannya hijau royo-royo ya, seperti tanaman sayuran kita ya. Nanti kita akan paparkan, simak selanjutnya video-video yang akan kita tampilkan dengan dosis terukur, hasil uji coba lapangan tanpa hoax ya sahabat tani. Oke, kita mainkan untuk sayur juga boleh sahabat tani. Kita mainkan saja untuk kangkung ya. Ini sembari sebagai nutrisi, ini juga bisa mengantisipasi hama ya sahabat tani. Hama-hama minggat ini sahabat tani. Kalau untuk hama-hama pengisap ya sahabat tani ya, lain ulat ya. Hama-hama pengisap ini mencium aromanya pada kabur, hambur dia semua sahabat tani. Ya, tak tahan mencium aroma yang lumayan aduhai ya sahabat tani. Oke sahabat tani, ya sudah kita aplikasikan. Nah, hal terakhir sahabat tani, kita akan uji coba pada bibit ya, bibit tanaman cabai yang masih usia 8 hari, masih bayi ya sahabat tani ya, masih bayi. Langsung saja kita aplikasikan asam amino biar nanti bibitnya hijau royo-royo dan tahan terhadap cuaca ekstrim ya, biar imunitasnya lebih tangguh ya sahabat tani. Oke, nah jadi kita uji coba langsung dengan praktek ya sahabat tani. Nah, untuk itu sahabat tani, silahkan dicoba ke lahan masing-masing. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa tetap dukung channel kita dan silahkan like channel ini, subscribe, dan jangan lupa bagikan kepada sahabat-sahabat tani agar channel ini lebih berkembang lagi dan semoga bisa membawa manfaat dan berkah bagi petani dan saya juga. Dan kita saling support dan saling mendoakan saja supaya kita dalam keadaan sehat-sehat, bisa saling berbagi dan bertukar pengalaman. Oke, sekian sahabat tani, semoga video kali ini bermanfaat buat sahabat tani. Kita bertemu kembali dalam wacana dan ulasan di episode berikutnya. Salam sehat, salam hormat dari saya, petani kreatif Sibolga Tapanuli Tengah.